Halo anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita belajarnya dengan menggunakan video pembelajaran. Ya, pertemuan hari ini Bapak awali dengan mengaturkan penganjali umat Om Swastiastu. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini Bapak sudah menyiapkan video pembelajaran. Ya, jadi ini pertemuan kita yang keempat. Nah, materi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang besaran dan pengukuran. Ya. Jadi silakan kalian menyiapkan catatan, kemudian selamat menyaksikan video pembelajaran. Anak-anak, ini materi kita yang baru, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Materi ini mungkin tidak asing bagi kalian karena sudah kalian dapatkan di SMP. Yang pertama adalah besaran dan satuan. Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat ditentukan nilainya atau dapat diukur dan hasil pengukurannya dinyatakan dalam satuan. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, berdasarkan satuannya, besaran dibedakan jadi dua anak-anak. Ada disebut dengan besaran pokok dan ada disebut dengan besaran turunan. Yang pertama kita akan membahas tentang besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya tidak diturunkan dari besaran lain. Dalam sistem internasional terdapat 7 besaran pokok anak-anak. Yang pertama ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, Bapak ambil contoh, ada panjang, satuannya adalah meter, sedangkan massa satuannya adalah kilogram. Yang kedua adalah besaran turunan, yaitu besaran yang disatuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Jadi Bapak tampilkan di sini ada 10 contoh dari luas sampai momentum. Kalian bisa perhatikan di tabel. Bapak ambil contoh yang luas, penjabaran besaran pokoknya adalah panjang kali lebar. Jadi diturunkan dari besaran panjang. Kemudian kalau kecepatan, perpindahan dibagi waktu. Jadi di sini ada besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Nah, selanjutnya adalah pengukuran. Jadi pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan satuan yang tepat sesuai dengan alat ukurnya. Dalam melakukan pengukuran harus teliti anak-anak. Kalian perhatikan gambar yang Bapak tampilkan, ada meja kursi, kemudian ada gamelan, ada buah-buahan dan sayuran. Kalau kalian ditanya, ketika kalian disuruh mengukur berapa panjang gamelan ini, apa yang kalian gunakan? Apakah jengkal ataupun meteran? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Jadi pengukuran panjang itu bisa menggunakan 3 alat ukur, ada mistar penggaris meteran, ada jangka sorong, dan mikrometer skrup. Tergantung dengan apa yang kita ukur. Yang pertama, untuk alat ukur panjang Bapak bahas adalah jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Jangka sorong ini kalian bisa lihat gambarnya, ada 2 skala. Di sini ada skala utama dan skala nonius. Contoh pengukuran dengan jangka sorong. Kalian perhatikan hasil pengukuran tersebut. Skala utama ada di atas, kemudian skala nonius ada yang di bawah sesuai dengan garis panah. Skala utama itu kalian perhatikan skala di depan angka 0, ada angka 3,1. Kemudian yang nonius ada yang berhimpitan satu garis lurus dengan skala yang di atasnya ada angka 9. Nanti dikalikan 0,01. Nanti hasilnya dijumlahkan 3,1 tambah 0,9. Hasil pengukuran jangka sorong adalah 3,19 cm. Contoh yang kedua hampir sama prinsipnya. Kita lihat tanda panahnya, skala utama yang di atas, skala di depan angka 0 ada angka 3,7 dikali 1 cm. Kemudian skala nonius kita perhatikan tanda panah yang di bawah yang berhimpit satu garis lurus skala dengan di atas ada angka 4, sehingga dikali 0,01 jadi 0,04. Hasilnya tinggal ditambah saja anak-anak, 3,7 tambah 0,04. Jadi hasilnya adalah 3,74 cm. Nah, kemudian di sini Bapak kasih soal. Coba kalian hitung berapa hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong tersebut. Ya. Jadi ini soal yang pertama, ini soal yang kedua. Sama juga silakan kalian hitung berapa hasil pengukuran jangka sorong tersebut. Silakan dicatat, nanti di komen di Google Classroom. Selanjutnya adalah mikrometer skrup. Ini merupakan alat ukur digunakan untuk mengukur ketebalan plat dengan kelitian 0,01 mm. Untuk bagian-bagiannya ada skala utama dan ada skala putar, atau disebut dengan skala nonius. Contoh pengukuran dengan mikrometer skrup. Kalian bisa perhatikan di sini. Nah, di sini ada sedikit kesalahan anak-anak. Satuannya nanti adalah dalam milimeter anak-anak ya. Bapak tulis di sini sentimeter, ini salah.
Kalian perhatikan tanda panahnya, skala utamanya menunjukkan angka 4,5, kemudian skala noniusnya satu garis lurus dan menunjukkan angka 11. Tinggal dikali 0,01 mm, nanti hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan 4,5 mm ditambah 0,11. Itulah hasilnya. Contoh yang kedua bisa kalian perhatikan di sini hampir sama dengan yang tadi. Nah, di sini juga ada sedikit kesalahan satuan ya. Nanti satuannya dalam milimeter anak-anak ya, tidak ada dalam sentimeter. Skala utama menunjukkan angka 6,5 sesuai dengan tanda panah dikalikan 1 mm. Kemudian skala nonius sesuai dengan tanda panah yang berhimpitan adalah angka 3,34 dikali 0,01 hasilnya 0,34 mm. Tinggal dijumlahkan nanti hasilnya 6,84 mm. Selanjutnya adalah latihan soal. Ini soal yang ketiga. Hitunglah berapa hasil pengukuran mikrometer skrup di bawah ini. Ya, nanti ingat hasil pengukurannya adalah dalam satuan milimeter. Ini soal yang keempat. Kalian perhatikan juga skala utama dan skala nonius tinggal jumlah hasil pengukurannya dalam milimeter. Pengukuran massa. Alat ukur yang digunakan adalah neraca. Terdapat beberapa jenis neraca. Yang pertama ada neraca Ohlson. Dia memiliki 3 skala, skala ratusan, kemudian puluhan, dan satuan sesuai dengan gambar. Kemudian ada neraca pasar yang digunakan sebagian orang untuk menimbang sayur buah di daging pasar. Kemudian ada neraca digital. Jadi alat ukur ini digunakan di swalayan, kemudian lebih menggunakan teknologi modern sehingga mudah mengamati berapa hasil pengukuran massanya. Terakhir adalah pengukuran waktu. Seperti yang kita ketahui, waktu merupakan salah satu besaran pokok dengan satuan sekon atau detik. Alat ukur yang digunakan adalah stopwatch atau jam. Nah, itu materi kita untuk hari ini. Jadi semoga kalian bisa memahami. Nah, jadi nanti jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar Google Classroom. Dan kemudian ingat, tadi sudah Bapak sampaikan di video pembelajaran, ada 4 soal yang harus kalian kerjakan ya. 2 soal tentang jangka sorong, membaca hasil pengukuran jangka sorong, kemudian 2 soal tentang membaca hasil pengukuran mikrometer skrup. Ya, jadi ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan nanti kalau sudah selesai langsung komentar di Google Classroom di bagian materinya. Nah, nanti sampaikan nama, nomor, dan kelas. Kemudian sertakan jawaban kalian. Oke? Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.